Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Terdengar, Gum. Baik, terima kasih. Baik, peserta dengan nomor urut 7 dengan judul Desalinasi Air Laut Berbasis Limbah Agroindustri Kulit Kakao, Theobroma Kakao, waktu dipersilahkan. Baik, selamat pagi kepada tim penilai yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada hari ini, saya, Ana Agung Gede Bagus Mahendra, selaku Ketua Tim, kemudian Rafkita Seli sebagai anggota 1, dan Oktaviani Wulandari sebagai anggota 2, kami dari Universitas Pertamina, yang pada hari ini akan mempresentasikan laporan kemajuan pelaksanaan PKM Penelitian Eksata dengan judul Desalinasi Air Laut Berbasis Limbah Agroindustri Kulit Kakao, Theobroma Kakao L. Adapun garis besar presentasi kami pada hari ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian target luaran, metode, hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahapan berikutnya, penggunaan dana, ucapan terima kasih, dan daftar pusaka. Pemaparan mengenai pendahuluan akan disampaikan lebih lanjut oleh Saudara Seli. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi latar belakang dari penelitian kami ini mengacu pada pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga didukung dengan ketersediaan air yang sangat banyak di bumi. Sebanyak 70% dari permukaan bumi ini terdiri dari air dengan total cadangan air dunia mencapai 1,4 miliar kilometer kubik. Namun 97,5% dari jumlah tersebut berasal dari laut sehingga tidak dapat digunakan sehari-hari. Dengan sumber air tawar yang minim ini, kebutuhan masyarakat akan air bersih tidak dapat terpenuhi. Sesuai dengan pernyataan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA bahwa 12.827 desa yang ada di pesisir di seluruh Indonesia, baru 66,54% yang mendapatkan akses air bersih.
Berdasarkan literatur, kandungan pengotor utama yang terdapat pada air laut secara umum adalah total dissolved solid sebanyak 35.000 ppm, ion klorida 19.345 ppm, natrium 10.752 ppm, serta sulfat 2.701 ppm. Di sini, kami mengajukan metode desalinasi air laut untuk memperoleh air bersih. Ide ini didukung dengan sumber daya alam Indonesia, di mana 5,8 juta kilometer luas Indonesia merupakan wilayah laut. Sudah terdapat beberapa penelitian mengenai teknik desalinasi, di antaranya yaitu reverse osmosis, distilasi, elektrodialisis, ion exchange, dan desalinasi membran. Akan tetapi, metode tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh metode desalinasi yang lebih hemat biaya. Nah, teknik kami ini didasarkan pada mengalirkan air pada kolam yang berisi karbon aktif dengan pemanfaatan gaya gravitasi. Salah satu komponen yang dapat digunakan dalam proses desalinasi ini adalah karbon aktif. Karbon aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon dengan jumlah yang banyak. Salah satunya yaitu dari limbah kulit kakao yang jarang dimanfaatkan ini. Padahal sebanyak 67% dari berat total kakao merupakan kulit kakao. Berdasarkan studi literatur juga diketahui komponen organik yang terdapat pada kulit kakao cukup tinggi, sehingga sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai karbon aktif. Nah, berdasarkan data Kementerian Pertanian Indonesia, konsumsi coklat di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2017 memiliki tren yang bernilai positif. Dengan demikian, jumlah kulit kakao yang dihasilkan pun semakin meningkat pula. Bahkan pada tahun 2019, produksi kakao di Indonesia kira-kira sebanyak 596,477 ton. Kemudian, target luaran dari penelitian kami. Baik, untuk target luaran dalam kegiatan PKM kali ini, sesuai dengan adendum, ada 3. Yang pertama yaitu laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, dan yang ketiga yaitu narrative review. Untuk metode yang kami gunakan dalam proses penyusunan naratif review yaitu, pertama kami melakukan pencarian dan pengumpulan pustaka yang berkaitan dengan tema kami. Kemudian kami melakukan kajian pustaka yang meliputi tentang buah kakao, kemudian karbon aktif dari kulit kakao, serta literatur-literatur yang menggunakan karbon aktif dalam proses desalinasi. Kemudian kami melakukan analisa hasil kajian pustaka untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Kemudian ada hasil yang dicapai berdasarkan hasil kajian pustaka akan dijelaskan oleh Gung Mahendra. Baik, berdasarkan hasil kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu yang mensintesis karbon aktif dari kulit kakao, didapatkan bahwa karbon aktif dengan luas permukaan paling tinggi pada penelitian yang dilakukan oleh Cruz pada tahun 2012. Pada penelitiannya, Cruz menggunakan aktivator kimia yang berupa zinc klorida pada temperatur karbonisasi yaitu 650 derajat Celcius. Adapun yield yang dihasilkan sebesar 37% dengan luas permukaan dengan menggunakan metode Langmuir sebesar 1064 meter persegi per gram dan luas permukaan dengan metode Brunner-Emmett-Teller sebesar 780 meter persegi per gram. Kemudian volume pori yang dihasilkan sebesar 0,6 cm kubik per gram dengan ukuran pori sebesar 2,9 nanometer. Kemudian berdasar hasil kajian pustaka pula, ditemukan bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi, maka nantinya struktur karbon aktif yang diperoleh akan memiliki struktur mikropori yang rendah. Begitu pula dengan yieldnya, semakin tinggi temperatur karbonisasi, maka yieldnya akan semakin rendah. Kemudian, karbon aktif yang memiliki luas permukaan yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuannya untuk mengadsorpsi lebih baik. Selanjutnya, struktur karbon aktif dari kulit kakao sebagian besar didominasi oleh struktur mikropori. Hal tersebut dikarenakan kandungan selulosa pada kulit kakao lebih tinggi dibandingkan pada kandungan ligninnya. Kemudian, adapun karakteristik dari karbon aktif yang disintesis dengan menggunakan zinc klorida itu memiliki struktur mesopori, di mana nantinya di dalam struktur mesopori ini sangat memungkinkan untuk ditemukan struktur mikropori. Nah, nantinya proses adsorpsi akan terjadi pada struktur mikropori ini. Nah, parameter ini merupakan parameter penting bagi material yang akan digunakan dalam proses pengolahan air. Nah, seperti yang dilihat pada gambar micrograph SEM atau scanning electron micrograph, yang gambar paling atas. Nah, pada struktur mesopori ini nantinya di dalamnya akan sangat memungkinkan ditemukan struktur mikropori, di mana nantinya proses adsorpsi akan terjadi di struktur mikropori tersebut.
Selanjutnya, Selain mencari literatur tentang karbon aktif dari kulit kakao, kami juga mencari literatur tentang desalinasi yang menggunakan karbon aktif, yaitu jenis granular activated carbon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Monod yang pada tahun 2016, karbon aktif yang digunakan memiliki karakteristik berdasar dari batu bara bituminus dengan volume mikropori 0,42 cm3 per gram, volume mesopori 0,15 cm3 per gram, dengan luas permukaan 900 meter persegi per gram dengan ukuran partikel 0,43 sampai 1,7 mm. Hasil dari desalinasi menggunakan granular activated carbon ini yaitu terjadi penurunan kekebalan sebanyak 88%, penurunan di soft organic carbon sebanyak 72%, serta penurunan colloidal transparent exopolymer partikel mencapai 92%. Ya, pada penelitian yang dilakukan oleh Jaya Prakash, desalinasi air laut menggunakan karbon aktif dari batu kelapa dapat berpengaruh pada penurunan hasil, yaitu konsentrasi klorida sebanyak 28,19%, kemudian natrium 76,44%, kesadahan sebanyak 8%, sulfat sebanyak 35,04%, serta TDS sebesar 20%. Metode yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan metode desalinasi yang kami ajukan sebelumnya, yaitu dengan meletakkan karbon di antara filter, kerikil, dan pasir, kemudian dimasukkan ke kolam yang dialiri air laut dengan bantuan gravitasi. Nah, berdasarkan hasil literatur dapat diketahui bahwa jenis karbon aktif dari kulit kakao dengan aktivator zat NCl2 serta granular activated carbon dari batu bara bituminus ini memiliki struktur pori yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kulit kakao ini berpotensi untuk dijadikan sebagai karbon aktif pada desalinasi air laut. Kemudian juga ketersediaan bahan baku yang berlimpah untuk desalinasi memungkinkan masyarakat pesisir untuk menggunakan air laut sebagai sumber bahan baku air bersihnya, serta kita mendukung tercapainya masyarakat dengan sanitasi yang baik. Selanjutnya ada rencana tahapan. Rencana tahapan berikutnya yaitu kami akan melakukan analisa hasil kajian pustaka akhir, kemudian penyusunan laporan akhir, serta persiapan mengikuti konferensi. Untuk penggunaan dana, yaitu kami telah menggunakan dana sebesar 486.000 untuk penyimpanan data dan pembelian paket data sebesar 559.000, sehingga dana yang kami gunakan setotalnya 1.045.000 atau 20,9%. kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk berkarya dan berkontribusi dalam PKM pada tahun 2020 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nona Mary Merpati Mitan yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk mendampingi kami dalam penelitian PKM pada tahun 2020 ini. Sekian presentasi laporan kemajuan yang ingin kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Silakan Pak Saugi. Ya, terima kasih. Desalinasi ya, desalinasi air laut untuk kebutuhan air tawar, jadi air tawar ya. Nah, kakao ini kan kandungan apa menurut yang kalian tahu yang terkandung di dalam kakao itu yang bisa dimanfaatkan untuk desalinasi air laut ini? Kandungan senyawa apa yang ada di dalam? Oh, baik Pak. Jadi kandungan utama yang dapat dimanfaatkan itu adalah yang penting yaitu mengandung senyawa karbon. Karena nantinya si kulit kakao ini akan diubah menjadi karbon aktif. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kurang keras suaranya ya. Halo, cek. Ya. Sekarang sudah terdengar Pak? Lagi. Baik Pak. Jadi kandungan organik yang berupa senyawa karbon yang nantinya bisa dikonvert atau diubah menjadi karbon aktif seperti itu. Jadi kandungan seperti selulosa, kemudian lignin, yang dimana strukturnya itu mengandung banyak senyawa karbon seperti itu Pak. Jadi karbon aktif itu yang mengandung ini, yang mengandung selulosa, lignin, kemudian bukan Pak. Jadi nantinya si kandungan selulosa dan lignin yang terdapat pada kulit kakao ini akan dikonvert menjadi karbon aktif. Jadi melalui proses karbonisasi, kemudian diaktifkan dengan yang berdasarkan literatur kami dapatkan ada yang menggunakan aktivator secara fisik dan ada juga aktivatornya secara kimia. Yeah. Nantinya yang digunakan itu adalah hasil convert dari si senyawa organik tadi Pak, setelah dijadikan karbon aktif.
nanti kan tujuannya itu dalam rangka untuk merubah menjadi karbon aktif. Itu bagaimana mekanisme kerja di dalam merubah kandungan kakao yang selulosa lignin itu menjadi karbon aktif. Itu bisa diceritakan cara kerjanya? Baik Pak, jadi itu pertama ada kulit kakao, pertama itu dihancurkan terlebih dahulu menggunakan ball milling, kemudian setelah itu cek sekarang terdengar Pak? Terdengar ya. Oh iya baik Pak, jadi itu pertama si kulit kakaonya itu dihancurkan terlebih dahulu dengan ball milling, kemudian dilakukan karbonisasi di mana nantinya senyawa-senyawanya itu akan terdegradasi seperti itu Pak. Nantinya setelah dilakukan karbonisasi, berdasarkan penelitian itu ada parameternya tersendiri antara pengaruh suhu terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Nah, nantinya setelah terjadi membentuk karbon aktif, barulah dilakukan proses aktivasi, di mana nantinya aktivasi ini akan membuka pori-pori dari si karbon sebelumnya. Jadi sebelumnya itu namanya karbon, setelah diaktifasi menjadi karbon aktif seperti itu Pak. Sehingga nantinya luas permukaannya itu lebih besar. Dengan luas permukaan yang lebih besar ini, maka nantinya dapat menyerap lebih banyak misalkan garam dan senyawa lainnya seperti itu Pak. Mungkin teman saya yang lain ada yang menambahkan. Ya, ini kan kebutuhan untuk bahan baku dari kakao ini kan cukup dibutuhkan untuk desalinasi ini. Nah, tetapi ini kalau dibutuhkan untuk pengembangan yang lebih luas, misalnya ya, untuk pengembangan lebih luas supaya banyak air laut itu menjadi air tawar yang dibutuhkan oleh suatu wilayah. Padahal ketersediaan dari kulit kakao ini ya, itu kan di mana-mana, itu berada di mana-mana. Misalnya konsentrasi kalau kebutuhan untuk air laut di Jakarta ya, bagaimana dalam hal perencanaan itu kalian bisa mengumpulkan kulit kakao ini ya, sehingga bisa dimanfaatkan secara dalam skala pabrik misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana pandangan kalian? Iya Pak, jadi dari di buah kakao ini yang dimanfaatkan itu kan biasanya hanya buahnya saja Pak. Padahal sebenarnya kandungan kulitnya itu lebih banyak gitu daripada kandungan buahnya. Bisa seperti yang sudah kami jelaskan tadi, 67% dari kandungannya itu merupakan kulitnya. Nah, mungkin nanti dari petani-petani yang hanya mengolah biji kakaonya itu, kita bisa minta kulitnya untuk kita olah menjadi karbon aktif ini Pak. Ya, bisa saya. Dalam hal perencanaannya, ini kan tempatnya di mana-mana kan kakao ini. Misalnya ada di daerah saya di Lombok misalnya, ada di Bandung, kemudian ada di mana-mana. Sementara kita berkeinginan untuk melakukan desalinasi kebutuhan air tawar untuk wilayah Jakarta. Padahal Jakarta kan kita tahu tidak istilahnya itu barangkali ketersediaan kakao ini sangat kurang gitu. Nah ini proses seperti itu yang kita inginkan. Baik Pak. Jadi seperti ini Pak. Mungkin metode yang dapat dilakukan Iya Pak. Berdasarkan dari literatur. Ya. Baik Pak. Berdasarkan literatur dari Kementerian Pertanian RI, ternyata itu sentra produksi kakao utama di Indonesia tuh dalam 5 tahun terakhir ini tuh sebagian besar tuh ada di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Lampung, dan Aceh. Nah, mungkin dalam hal perencanaan ini kita bisa mengambil kulit kakao dari daerah-daerah tersebut untuk bisa dimanfaatkan di daerah Jakarta seperti itu, Pak. Oh iya Pak, dan juga saya menambahkan Pak, kakao ini kan dipanennya itu sepanjang tahun. Nanti untuk kebutuhan karbon aktif dari desalinasi itu kulit kakaonya dapat di stok terlebih dahulu, kemudian dijadikan karbon aktif. Kemudian nantinya karbon aktif yang siap ini dapat didistribusikan ke sentra pengolahan desalinasi. Seperti misalkan sentranya itu ada di Jakarta, sehingga nantinya setelah terkumpul stok karbon aktif ini dibawa ke Jakarta seperti itu Pak. Misalkan karbon aktif yang dari Lampung, dari Aceh, kemudian dibawa ke Jakarta, ke pusat pengolahan air laut seperti itu mungkin Pak. Itu kan itu dalam perencanaan ya. Jadi
oke lah bisa dikumpulkan seperti itu ya. Tapi itu dalam skala yang sudah sangat cukup besar itu kan, dalam skala yang cukup besar. Saya belum melihat ini ya hasil yang dicapai sampai sekarang itu sudah sampai berapa persen dari kegiatan PKM-nya itu? Baik Pak, jadi hasil yang telah kami capai berdasarkan selama kegiatan PKM ini itu sebesar 70% Pak. Jadi rencana tahapan selanjutnya itu adalah menyusun laporan akhir dan juga menyusun narrative review akhir. Kemudian sebenarnya juga untuk hasilnya juga, karena kan untuk penelitian yang menggunakan karbon aktif dari kulit kakao sebagai media desalinasi ini belum kami temukan, sehingga apa yang kami lakukan itu adalah membandingkan karbon aktif yang digunakan sebagai desalinasi karakteristiknya dengan karakteristik karbon aktif dari kulit kakao, seperti itu Pak. Nah, maksud saya kan gini, target luaran kalian itu kan apa target luarannya? Naratif kan review Pak. Ada laporan kemajuan, kemudian ada laporan akhir, ada naratif review. Jadi ketiga-tiganya itu sudah sampai berapa persen? Lalu nanti kan dilanjutkan lagi untuk mencapai 100% itu apa tahapan kegiatan lanjutannya? Baik Pak, jadi untuk laporan kemajuan itu setelah disubmit 100%, kemudian untuk laporan akhir itu sebesar 50%, dan narrative review-nya, proses yang akan kami lakukan selanjutnya itu adalah mencari data yang terbaru Pak mengenai karbon aktif dari kulit kakao tersebut, sehingga nantinya mengapa kami katakan bahwa analisa kajian pustaka yang kami lampirkan pada laporan kemajuan itu adalah analisa kajian pustaka sementara, seperti itu Pak. Jadi sudah berapa persen capaian kerjanya? Untuk narrative review-nya itu sudah 60% Pak. Semua. Oh, untuk semua PKM-nya itu 70% Pak. 70%. Bagaimana upaya dalam waktu yang sempit ini untuk menyelesaikan tahapan berikutnya? Baik Pak, jadi untuk tahapan berikutnya kami telah memiliki beberapa sumber literatur sebenarnya. Jadi yang kami gunakan, yang telah terkumpul itu sebanyak 40 literatur, jadi kami akan mengkaji lebih lanjut mengenai proses sintesis dari karbon aktif tersebut Pak. Nantinya apakah ada literatur yang menyatakan bahwa proses sintesisnya itu menghasilkan karbon aktif yang lebih baik karakteristiknya atau bagaimana, seperti itu Pak. Oke, saya kira cukup Pak Dhani dari saya. Iya. Waktunya tinggal berapa menit lagi Bu Siwa? Sekitar 39 detik lagi Pak. Oke, saya akan langsung aja ke sini. Setelah air itu didesalinasi, lalu untuk apa itu air desalinasi? Kualitasnya kualitas air minum, air demineral, air suling atau apa? Baik Pak, jadi yang kami harapkan sebenarnya itu dari proses air setelah proses desalinasi ini dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kami sadar bahwa untuk kandungannya kalau misalkan masih tinggi, itu mungkin belum memungkinkan untuk digunakan untuk minum, tapi untuk misalkan seperti mandi dan sanitasi, seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, ada spesifikasinya enggak air desalinasi hasil dari karang kulit kakao ini? Ada enggak? Iya Pak. Ada enggak? Baik Pak, waktunya sudah habis. Ini Pak, untuk penelitian sebelumnya itu belum ada ya, belum kami temukan penelitian menggunakan karbon aktif dari kulit kakao untuk proses desalinasi Pak. Ya tim ini yang harus cari. Baik Pak, siap Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Mbak. Ya. Selanjutnya dengan peserta